Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan pijar sekolah. Jadi di sini saya lebih kepada user guru yang akan mengupload soal, membuat soal untuk ujian. Pertama kita masuk smpn19semarang.pijarsekolah.id, jadi disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Kemudian kita masuk ke halaman ini, halaman beranda awal pijar sekolah, lalu pilih sekolah. Setelah pilih sekolah, kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Kita sesuaikan, username-nya adalah email, password-nya adalah tanggal lahir kita. Jadi misalnya tanggal lahirnya 1 Januari 1990, berarti kita tulis 010192. Jadi tanpa angka 19 di depannya. Jadi ditulis 1992, kita ambil hanya angka 92-nya. Kemudian kita login. Setelah kita login, untuk membuat soal untuk ujian, kita pilih untuk uji kompetensi dan penilaian. Setelah itu kita pilih upload soal. Jadi diuji kompetensi dan penilaian, terus kita pilih upload soal. Nah, di sini kita sesuaikan untuk pilihan tipe paket, kita pakai non-AKM. Setelah pilih non-AKM, kita pilih paket. Nah, di sini tambah paket baru. Jadi tambah paket baru, kemudian nanti akan tampil halaman baru seperti ini. Kembali kita pilih untuk non-AKM, karena memang kita ujiannya adalah untuk non-AKM. Setelah kita pilih non-AKM, kita isi nama paketnya. Jadi nama paket soal yang akan kita buat itu apa? Disesuaikan dengan mungkin sudah ada kesepakatan dari pihak panitia, kita gunakan paket soal yang sudah disepakati. Di sini SAT, saya misalkan di pelajaran informatika SAT 7 underscore kemudian informatika underscore 2023. Pilih pelajarannya informatika. Di sini yang muncul adalah pelajaran yang kita ampu. Di mana di sini saya mengampu informatika, maka yang keluar adalah informatika. Tanggal pembuatannya tidak usah diganti, kita sesuaikan dengan tanggal pembuatan hari ini. Terus kelas atau jurusan. Di sini kita pilih kelas di mana soal itu akan diterbitkan. Misalnya soal SAT informatika ini akan saya terbitkan untuk semua kelas 7. Berarti kita pilih mulai kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan sampai dengan kelas 7H. Kelas 7D, kelas 7E, kemudian kelas 7F, kemudian kelas 7G, kelas 7H, yang terakhir kelas 7H. Seperti ini. Jadi semua kelas itu bisa mengerjakan soal informatika ini. Jadi bisa mengerjakan soal kita. Jika memang kelas 8 ya berarti nanti di sini tinggal digaris kelas 8A, B, C, D, dan sampai H. Seperti itu. Terus guru pembuatnya sudah menjadi nama kita. Terus jenis soalnya itu adalah bukan latihan soal tetapi bahan ujian. Seperti itu. Kita klik bahan ujian, kemudian kita simpan. Bentar. Oh, tipe paketnya belum kita pilih. Pilih paketnya non-AKM. Kemudian kita simpan. Oke, setelah sukses kita kembali ke halaman tadi. Pilih non-AKM, pilih paket yaitu SAT 7 Informatika 2023. Di sini secara otomatis akan
muncul sesuai dengan paket yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sebelum kita mengupload soal, kita unduh format soal non AKM-nya terlebih dahulu. Setelah kita unduh, kita buka. Ini bentuknya adalah Excel. Nah, untuk formatnya jangan sampai kita rubah. Misal di sini nomor kita ganti tulisannya cuma NO, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika kita merubah format, nanti aplikasi akan kebingungan. Dia akan menjadi error. Aplikasi tersebut akan error. Nah, di sini jenis soal ada pilihan PG, pilihan ganda. Karena kita pakainya pilihan ganda, berarti nanti di sini tertulisnya adalah PG. Kalau PGK, pilihan ganda kompleks, itu juga nanti munculnya pilihan ganda kompleks. Terus isai, kalau isai kita harus melakukan koreksi terlebih dahulu di aplikasi pijarnya. Jadi harapannya di isai ini kita hanya memberikan soal, kemudian nanti jawabannya biar lebih mudah untuk dikoreksi, itu bisa diletakkan dalam selembar kertas. Seperti itu. Ini yang tidak perlu bisa kita hapus. Misal di sini kita hapus saja. Kita kosongkan. Di sini saya pakainya PG. Saya misalkan PG. Nah, jika ada soal yang melebihi kapasitas dari kotak yang sudah disediakan, kolom atau sel yang sudah disediakan oleh Excel, ini nilainya misal 10 juga. Misal, di sini pastikan video di bawah ini siapakah yang membaca naskah proklamasi dalam video tersebut. Kalau di sini, ini misalkan saya kopikan, ini kan soalnya lumayan panjang. Kalau dikopikan di sini, pasti dia akan nerjang kotak atau sel yang ada di kolom D6 ini. Dia akan nerjang seperti ini. Nah, supaya nanti aplikasi tidak error untuk mendeteksinya, maka kita perlu lakukan adalah klik kolom yang soalnya terlalu panjang tadi, kemudian klik wrap track. Nah, nanti secara otomatis dia akan menyesuaikan panjangnya kata yang ada di soal kita. Jadi tidak nerjang ke kotak yang lain. Itu. Ini kita tengahkan, kita sesuaikan, samakan. Untuk file audio atau video ini karena kita tidak menggunakan, silahkan bisa dihapus saja. Nah, bagaimana jika di soal kita akan ada gambar? Kita misalkan di sini soal nomor 3 ini akan ada gambar. Maka kolomnya kita lebarkan terlebih dahulu. Ini kita letakkan di atas ya. Ini pilihannya top align. Nah, supaya soalnya nanti akan ada di atas. Terus kita masukkan gambarnya ke dalam soal. Jika gambarnya terlalu besar, bisa kita kecilkan. Atau yang kita besarkan adalah kolomnya. Kita tarik. Seperti ini. Jadi, kolomnya kita tarik supaya dia gambar tersebut berada di kolom soal nomor 3, bukan nerjang ke soal yang lain. Misal di nomor 5 ini saya mau kasih gambar ini. Memang nah, misal seperti ini. Ini adalah kesalahan karena nanti aplikasi akan bingung mendeteksi gambar ini sebenarnya milik soal nomor berapa. Nah, maka dari itu perlu kita lebarkan kolomnya, kemudian masukkan gambar ke dalam kolom tersebut. Jadi, satu kolom ini hanya untuk satu soal. Jangan sampai gambarnya nanti melewati batas garis dari kolom soal tersebut. Sama halnya di pilihan ganda. Ketika pilihan ganda menggunakan gambar, itu juga harus disesuaikan dengan ukuran gambarnya. Jangan melebihi kotak yang ada yang sudah disediakan oleh Excel. Kita bisa atur lebar sama ukuran dari setiap selnya, setiap kotaknya itu kita bisa atur sesuai kebutuhan kita. Nah, selanjutnya untuk pilihan ganda,
itu wajib mengisi pilihan ganda dari pilihan A sampai D. Misal di sini karena ini percobaan, di sini saya cuma isi A, B, C, D. Nah, di sini saya hapus. Di ini. Terus kunci jawabannya disesuaikan. Kalau jawabannya tadi A, ya berarti di sini tulis A. Jangan sampai kunci jawaban ini kita lupa untuk menuliskan. Karena ketika kita lupa menuliskan kunci jawaban, itu nanti akan menyebabkan error. Ini B, ini misalnya saya beri jawaban D. Jadi 3 soal ini. Nah, di kunci jawaban itu silahkan formatnya disesuaikan dengan format yang ada di template yang sudah kita download. Jika ini memang berada di tengah, berarti nanti kita di kolom D, di kolom yang ketiga ini, karena D-nya berada di samping pojok seperti ini, kita samakan dengan cara klik format pointer, terus klik di kolom yang ketiga. Nanti dia akan sama-sama berada di tengah seperti ini. Karena jika ini nanti jawabannya hilang, itu juga tidak terdeteksi oleh sistem. Maka Pijar menganggapnya soal yang sudah kita buat ini adalah soal yang error atau tidak bisa untuk diupload. Ini sama format pointer, kita tarikkan di sini. Nah, secara otomatis dia akan di tengah. Jadi sebagai patokan itu yang paling atas ini ya, sebagai patokan. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melakukan save. Save, kita ingat-ingat nama atau kita beri nama soalnya dengan misal di sini soal coba. Kita simpan di download. Soal coba ini namanya sudah menjadi soal coba. Nah, kasus yang sering dialami itu pilihan ganda ada yang tidak terisi. Misal ini saya kosongi. Saya simpan. Kemudian ini kan ada salah satu soal tidak terisi jawabannya. Kita coba upload. Kita coba untuk upload di sini, pilih file. Kemudian tadi saya simpan di download. Nah, ini ada soal coba, ini tadi yang sudah saya coba. Kemudian kita klik open. Nah, nanti di soal akan memberikan peringatan. Soal nomor 2 tidak memiliki jawaban. Itu ketika di Excel kita tadi ini tidak kita beri jawaban. Seperti itu. Itu kasus yang sering muncul. Atau misal pilihan gandanya kita tidak isi lengkap. Misal ini sudah kita lengkapi, ini jawabannya misal B. Terus di sini pilihan ganda yang nomor 2 di poin B tidak ada isinya. Coba kita save, kita coba upload. Pilih file. Terus mana tadi? Sebentar, mohon maaf, agak error. Kita ulangi, pilih file, terus soal coba, kemudian kita open. Nah, soal tidak berhasil ditambahkan, mohon periksa template impor soal kembali. Di sini karena kita salah di pengetikan di pilihan gandanya, kita tidak memberikan jawaban. Maka itu adalah error-error yang sering terjadi. Terus ada kasus di mana kita belum selesai melakukan pengisian atau pembuatan soal. Ini misalnya tadi Yogyakarta. Misalkan itu. Kita save. Misal di soal nomor 3, pilihan ganda kita tidak lengkap. Belum kita selesaikan. Atau kita kelupaan. Dan jawabannya kita juga tidak isi.
Seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita coba ya. Open. Nah, soal nomor 3 tidak memiliki jawaban, masih sama. Jadi ketika ada error atau ada sistem mendeteksi kelengkapan dari soal kita tidak sesuai dengan template, maka sistem akan memberitahu. Nah, bagaimana jika kasusnya lain? Jadi ada kasus seperti ini. Saya misalkan, nah ini soal matematika. Ini ketika kita upload, oh ini yang sudah saya perbaiki. Ini, nah yang di soal PKN ini ditemukan masalah dalam penguploadan. Nah, soal tidak berhasil ditambahkan, mohon periksa template import soal kembali. Ini mungkin sudah melakukan perubahan di template atau masih kurang dalam pengisian soalnya atau jawabannya, seperti itu. Jadi misal kita cek di sini soal sudah lengkap. Nah, kita berikan format pointer ini ke seluruh jawaban yang ada supaya dia berada di tengah. Kemudian kita cek pilihan gandanya apakah sudah sesuai juga. Ini juga untuk memudahkan kita dalam pengecekan, nggih. Jadi posisinya biar di tengah. Kalau di tengah seperti ini kan kita mudah untuk ngeceknya. D sudah terisi. Oh, ini mungkin menggunakan huruf kecil ini ya. Saya coba lagi untuk upload. Untuk soalnya ini juga sudah. Oke. Kita coba save. Kemudian kita coba untuk PKN open. Apakah sudah bisa? Nah, masih tidak bisa. Kemungkinan ini ada pengubahan dari format, entah dari atasnya atau ada soal yang belum lengkap atau di sini penulisan pilihan gandanya yang kurang tepat. Misal di sini coba saya ubah pilihan gandanya menjadi angka huruf yang besar. Seperti ini. Kita pastekan ke sini. Kita coba save. Coba kita upload kembali. Apakah bisa? Ternyata masih belum bisa. Kalau mengalami hal seperti ini, coba kita cek satu persatu soalnya. Apakah sudah sesuai ataupun ada yang terlewat seperti yang kita lakukan di contoh tadi. Jika ada seperti ini, misalnya pilihan gandanya terlewat tidak terisi, maka kita perlu cek apakah soal yang kita buat sudah lengkap atau belum. Seperti ini kasusnya kan sama. Berarti kan karena tidak ada kelengkapan soal yang sesuai. Jadi sistem mendeteksinya error. Untuk pilihan ganda dari A, B, C, D harus diisi semua. Seperti itu. Itu misal di sini saya isi B, C, D. Seperti ini kita save. Coba kita masuk untuk upload. Open.
Nah, sudah bisa, tinggal kita melakukan preview terlebih dahulu untuk mengecek apakah soal yang kita buat sudah sesuai dengan keinginan kita. Itu. Nah, ini kan sudah masuk gambarnya. Nah, di sini gambar juga sudah masuk. Itu setelah kita cek dan kita rasa benar, tinggal pencet untuk kolom simpan. Setelah disimpan sukses, nah seperti ini, kita biarkan seperti ini, nanti admin yang akan mengatur penjadwalannya. Yang penting untuk nama paket soal itu harus sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia ujian. Supaya admin ketika nanti penjadwalan untuk mencari soal yang Bapak Ibu buat, itu sudah sesuai dengan kriteria panitia dan untuk dicari menjadi lebih mudah. Mungkin itu tutorial singkat dari saya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.